warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Farida dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya akan sedikit membagikan mengenai pengetahuan tentang tokoh filsuf Muslim yang ikut mengembangkan dunia pendidikan Islam, yaitu ada Syekh Az-Zarnuji, yang kedua ada Imam Al-Ghazali, dan yang ketiga ada Ibnu Khaldun, dan yang terakhir ada Al-Farabi. Silakan menyimak, semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sekilas tentang sejarah biografi mengenai filosof Muslim yang ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan sejak dahulu kala. Yang pertama ada Syekh Az-Zarnuji. Az-Zarnuji ini memiliki nama lengkap, yaitu Syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Al-Khalil Az-Zarnuji, di mana beliau ini seorang sastrawan dari Bukhara yang dikenal mulai pada tahun 593 Hijriah dengan karangan kitabnya yaitu Ta'limul Muta'alim. Beliau ini memiliki dua nama panggilan. Yang pertama ada Al-Zarnuji, ialah Burhanuddin Al-Zarnuji. Beliau ini lahir pada abad ke-6 Hijriah atau pada tahun 13 sampai 14 Masehi. Yang kedua ada Tajuddin Al-Zarnuji, ialah Nu'man bin Ibrahim, di mana beliau ini wafat pada tahun 645 Hijriah. Karangan beliau ini yaitu kitab Ta'limul Muta'alim, di mana sekarang telah dijadikan pedoman atau referensi bagi seorang guru untuk mendidik para peserta didiknya. Dan juga Ta'limul Muta'alim ini sering dikaji di pondok pesantren, terutama pada pondok pesantren Salafiyah. Terus selanjutnya ada konsep pemikiran atau konsep pendidikan menurut Az-Zarnuji. Konsep pendidikan menurut Az-Zarnuji ini, beliau mengedepankan pendidikan tentang etika dalam proses pembelajaran dengan tujuan utama adalah untuk terbentuknya nilai moral pada diri peserta didik. Beliau menuangkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang membahas beberapa faktor dalam pendidikan. Yang pertama, adanya tujuan pendidikan. Menurut Az-Zarnuji, tujuan pendidikan sendiri itu diniatkan bagi para pelajar, diniatkan untuk mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan, serta menghidupkan ajaran agama Islam, dan berniat mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat, terkhusus pada kebahagiaan akhirat. Terus yang kedua, bagi peserta didik, hendaknya peserta didik itu memiliki sikap yang dimana itu untuk menunjang tujuan dari pendidikan menurut Az-Zarnuji, yaitu sifat yang tidak sombong. Yang kedua ada sabar. Sabar dalam menuntut ilmu itu banyak sekali yang harus diteladani. Sabar dalam menghadapi segala cobaan, tantangan dalam menuntut ilmu. Ada warok. Warok itu menahan diri dari sifat tercela. Terus ada saling menghormati. Hendaknya seorang pelajar itu saling menghormati antar sesama pelajar. Terus ada konsisten
dalam menuntut ilmu. Konsisten dalam menuntut ilmu tidak hanya menuntut ilmu juga, konsisten dalam hal waktu, disiplin waktu, dimana jika waktunya belajar, ya belajar. Terus ada tawadhu, yaitu tidak sombong tadi itu, tidak sombong akan kelebihan atau kemampuannya. Menurut Az-Zarnuji, bagi pendidik hendaknya harus memiliki sifat sabar dalam menghadapi berbagai karakter peserta didiknya. Terus warok, menjaga diri dari sifat tercela. Terus memahami atau memberikan bimbingan bagi peserta didiknya untuk memilih bidang ilmu yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Terus menguasai ilmu sangat penting ini bagi pendidik, karena jika pendidik tidak menguasai ilmu, lalu bagaimana jika ada seorang peserta didik ini bertanya, namun pendidik tidak mengetahui itu? Terus, nah di sini itu bagi pendidik sangat penting. Bagaimana pendidik ini menguasai ilmu yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Jadi, dari kesimpulan Syekh Az-Zarnuji ini, bahwa memberikan pemahaman yang mendalam tentang pendidikan. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang bagus, tetapi juga tentang membentuk karakter yang baik dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Dari Az-Zarnuji ini juga memiliki karangan yang masyhur, yaitu yang pertama ada tadi Ta'limul Muta'alim, yang isinya itu tentang pendidikan bagi para pelajar. Terus yang kedua ada Nasihat Al-Mulkiyah, yaitu berisi tentang nasihat bagi pemimpin atau penguasa tentang tata kelola pemerintahan dalam negara dan keadilan. Kita akan membahas tentang Imam Al-Ghazali yang berperan penting juga dalam pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang lahir di Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau ini seorang ahlu sunnah al-Asy'ariyah dan ahli dalam ilmu fikih atau imam dalam mazhab Syafi'iyah. Karya yang terkenal dari beliau itu karya Ihya Ulumuddin. Beliau belajar ilmu pengetahuan di kota Tus dan beliau kemudian pindah ke Naisapur berguru pada ulama besar, yaitu Imam Al-Harmain Abi Al-Ma'ali Al-Juwaini atau sering disebut Al-Juwaini. Beliau ini wafat pada tahun 1016 Masehi. Setelah guru besar dari Imam Al-Ghazali ini meninggal, beliau itu berpindah ke kota Al-Askar. Konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali ini yaitu menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Jadi, pendidikan itu suatu proses kegiatan yang sistematis untuk melahirkan perubahan-perubahan yang progresif pada tingkah laku manusia dan menekankan pada pentingnya pendidikan berbasis agama dan pengembangan karakter serta metode pelajaran yang empiris. Metode pendidikan menurut Al-Ghazali ini beliau membagi menjadi dua, yaitu metode khusus pada pendidikan agama Islam, yaitu pendidikan agama yang menyangkut
permasalahan keyakinan, dan lebih menitikberatkan kepada pembentukan kepribadian peserta didik. Yang kedua, itu ada metode khusus atau pendidikan akhlak, yaitu wajib atas seorang peserta didik untuk membersihkan jiwanya dari kerendahan akhlak sifat-sifat yang tercela. Karena bersihnya jiwa dan baiknya akhlak menjadi asas bagi kesempurnaan ilmu yang didapatkannya. Karya dari Imam Al-Ghazali juga tidak kalah masyhur dari Az-Zarnuji, yaitu ada tadi yang sudah saya sebutkan mengenai kitab Ihya Ulumuddin yang berisi tentang kebangkitan studi agama Islam. Yang kedua, ada Maqasid Al-Falalatif yang berisi tujuan para filosof. Terus yang terakhir ada Tahafut Al-Falasifah, dan isinya itu menerangkan tentang kekacauan akal para filosof dan masih banyak lainnya. Setelah tadi membahas Az-Zarnuji dan Imam Al-Ghazali, itu tokoh selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini seorang ahli filsafat dari Tunisia yang memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun. Beliau lahir pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi dan wafat pada tahun 808 Hijriah dan tahun Masehinya 1406 Masehi. Beliau ini seorang penghafal Al-Quran, juga beliau menguasai qiraah sab'ah. Ibnu Khaldun menjadi termasyhur karena bukunya karangannya Tarikh Ibnu Khaldun yang terdiri dari 3 juz atau 3 kitab. Konsep pemikiran beliau mengenai konsep pendidikan itu menurut beliau mengembangkan pendidikan yang holistik dan pragmatis. Dalam mukadimahnya, beliau menekankan bahwa pendidikan itu harus mencapai aspek spiritual dan keduniawian, serta berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan praktis. Tujuan pendidikan menurut beliau ini untuk membentuk seorang individu yang mampu berkontribusi pada masyarakat dan memahami ajaran Islam secara mendalam. Metode pengajarannya itu melibatkan pendekatan bertahap, dimulai dari pemahaman umum, lalu menganalisis yang mendalam. Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa pentingnya hubungan interaktif antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif. Selanjutnya mengenai kurikulum menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri membagi kurikulum itu menjadi 2. Ada yang bersifat intrinsik dan bersifat ekstrinsik. Bersifat intrinsik sendiri itu seperti halnya ilmu tafsir, ilmu fikih, hadis, dan kalam. Sedangkan ilmu yang bersifat ekstrinsik ini yaitu salah satu ilmu yang menjadi bagian dari jenis ilmu intrinsik tadi dan bersifat alami bagi manusia, yaitu ilmu yang diperoleh dari bimbingan akal. Terus selanjutnya ada metode pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, metode hafalan, di mana pendidik ini menganjurkan kepada siswanya untuk menghafalkan apa yang telah dia pelajari. Seperti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, bahwa murid diharuskan menghafalkan surat-surat pendek atau juz amma. Terus yang kedua, metode dialog. Di sini peran seorang pendidik dan peserta didik itu melakukan interaksi secara langsung, bertanya kepada peserta didik mengenai pelajaran yang disampaikan, apakah sudah paham atau belum, lalu mereka diskusi
Jadi pendidik dan peserta didik bisa secara langsung berinteraksi. Terus selanjutnya metode pengulangan atau tikror. Hal ini pendidik menggunakan metode pengulangan agar peserta didik itu bisa mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan yang lalu. Jadi tidak mudah untuk lupa. Terus yang selanjutnya ada metode keteladanan. Dalam metode keteladanan ini pendidik menceritakan sebuah tokoh atau seorang tokoh Islam seperti halnya menceritakan Ibnu Khaldun kepada peserta didiknya. Dan selanjutnya peserta didik bisa mengambil pelajaran atau keteladanan dari Ibnu Khaldun ini, lalu mengambil ibroh dari pelajaran ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharap peserta didik bisa tambah semangat akan menuntut ilmu dan memperkaya ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya mengenai karya-karya dari Ibnu Khaldun sendiri itu ada Muqaddimah, yang kedua ada Al-Ibrah, yang terakhir ada At-Ta'rif bin Ibnu Khaldun yang berisi tentang autobiografi. Setelah membahas Az-Zarnuji, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun, yang terakhir saya akan membahas mengenai Imam Al-Farabi. Al-Farabi ini salah satu tokoh filosof Muslim juga. Beliau lahir pada tahun 872 Masehi di Farab atau Khazestan, yang dikenal sebagai guru kedua setelah wafatnya Aristoteles. Ia berkontribusi dalam berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, politik, dan musik. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi. Pada masa awal pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama itu meliputi fikih, tafsir, dan hadis, aritmatika dasar, hingga musik. Setelah itu, Al-Farabi mengembara ke kota Haran yang letaknya di utara Suriah, yang saat itu menjadi pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Ia kemudian belajar filsafat dari filsuf Kristen terkenal bernama Yuhana bin Jalal. Pada tahun 940, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Saif al-Daulah al-Hamdanid, kepala daerah distrik, yaitu suatu kota Aleppo yang dikenal dengan simpatisan Imam Syiah. Pemikiran tentang pendidikan menurut Al-Farabi ini menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai kesempurnaan individu melalui pengembangan akal dan moralitas. Ia membagi pendidikan menjadi beberapa aliran. Yang pertama konservatif, religius, nasionalis, dan pragmatis, yang telah dijelaskan dalam buku filsafat pendidikan Islam, dengan fokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual. Pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun ini selaras dengan generasi Gen Z yang saat ini, yang membutuhkan bimbingan moral di tengah kemajuan teknologi. Konsep pendidikan sendiri, beliau menekankan pada pengembangan moralitas dan pemikiran rasional. Ia mengklasifikasikan ilmu menjadi beberapa bagian, seperti ilmu bahasa, logika, matematika, metafisika, politik, fikih, dan kalam. Dalam pandangannya, pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter individu yang baik dan mencapai kebahagiaan sesuai kesempurnaan akhir. Al-Farabi ini percaya bahwa pendidikan harus mencakup penanaman nilai moral dan penggabungan teori dengan praktik. Ia juga menekankan pentingnya interaksi antara guru dan siswa, serta penyesuaian metode pengajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Karya-karya yang terkenal termasuk Al-Madinah Al-Fadilah yang menggambarkan
konsep negara ideal berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika. Karya-karya Al-Farabi yang termasyhur itu Al-Madinah tadi, yang membahas konsep negara ideal berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika. Ia juga menulis tentang musik dalam kitab Al-Musiqah. Selanjutnya, kita dapat tarik kesimpulan dari keempat tokoh tersebut, yaitu Az-Zarnuji, Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali, dan Al-Farabi, bahwa mereka ini memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam dunia pendidikan Islam. Meskipun hidup di zaman yang berbeda dan memiliki latar belakang yang berbeda juga, namun pemikiran mereka memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pengembangan diri. Dan keempat tokoh ini sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tentang menghafal, tetapi juga membentuk pribadi yang baik, cerdas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Thanks for watching. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi para pendengar sekalian, dan apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian, saya mengucapkan beribu-ribu maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.